Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sandi Sari dengan NIM 24123421. Di sini saya akan membahas peran filsafat dalam Pancasila. Presentasi ini akan membahas peran krusial filsafat dalam membentuk dan menjaga relevansi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mari kita lihat. Dari pertama, pembahasan Pancasila dan filsafat. Pancasila adalah dasar negara ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau sila. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan kata sila berarti prinsip. 5 sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat. Filsafat adalah studi kritis dan sistematis tentang dasar-dasar ekstensi, pengetahuan, dan nilai istilah. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat mencakup berbagai bidang dalam subdisiplin, termasuk yang pertama, metafisika. Metafisika yaitu studi tentang realitas dan ekstensi. Yang kedua, epistemologi, studi tentang pengetahuan dan kepercayaan. Yang ketiga, etika. Etika itu studi tentang moralitas dan nilai-nilai apa yang baik dan buruk. Keempat, logika. Logika itu adalah studi tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar. Yang terakhir, aksiologi. Aksiologi itu adalah studi tentang nilai-nilai dan estetika. Selanjutnya, kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Ciri-ciri sistemnya sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Bahwa bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubung dan saling ketergantungan. Keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, tujuan sistem, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dua, satuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Isi sila-sila Pancasila adalah hakikatnya merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Dalam arti, setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Ya, ya, selain itu, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan-susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Empat, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa didiskualifikasi oleh keempat sila lainnya. Ya, analisis fisiologis setiap sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa sebagai landasan spiritual dan etis. Keutuhan menjadi fondasi dalam
membangun keadilan sosial. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai prinsip kemanusiaan, terus kemanusiaan menjadi landasan untuk menjaga persatuan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sebagai semangat nasionalisme dan persatuan hanya dapat terwujud jika ada toleransi beragama. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai prinsip demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan akhir dan keadilan sosial hanya dapat dicapai melalui persatuan demokrasi dan semangat kemanusiaan. Materi kedua yaitu landasan etis dan moral. Landasan etis dan moral merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Filsafat memainkan peran penting dalam merumuskan landasan etis dan moral ini, terutama dalam konteks ideologi dan Pancasila. Landasan etis berkaitan dengan pertimbangan tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah dalam tindakan manusia. Dalam konteks Pancasila, landasan etis ini dapat ditemukan dalam setiap sila yang menyiaratkan nilai-nilai yang tinggi. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan moral. Landasan moral mencakup nilai-nilai yang berhubungan dengan karakter dan sikap seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Dalam filsafat, moralitas sering dibahas dalam konteks etika yang menyelidiki apa yang membuat tindakan atau karakter seorang dianggap baik dan buruk. Dalam Pancasila, landasan moral juga tercermin dalam setiap sila yang mendorong tindakan dan sikap yang mulia. Contohnya seperti Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang Pancasila sebagai penyeimbang hak dan kewajiban. Nilai-nilai dalam Pancasila mengajarkan bahwa hak dan kewajiban tidak boleh dipisahkan, tetapi harus berjalan beriringan ini. Prinsip ini menciptakan harmoni dengan cara menjaga keadilan sosial. Hak dan kewajiban didistribusikan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terabaikan. Yang kedua, membangun solidaritas. Pancasila menanamkan kesadaran bahwa kepentingan individu harus diseimbangkan dengan kepentingan bersama. Terakhir, menghindari konflik. Dengan memahami kewajiban terhadap orang lain, setiap individu dapat memahami diri dari pelanggaran hak orang lain. Jadi yang ketiga, pengembangan konseptual dalam konteks Pancasila merujuk pada usaha memperluas, memperdalam, dan memodernisasi pemahaman serta implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut aspek penting dalam pembangunan konseptual Pancasila. Yang pertama, pemahaman dinamis. Pemahaman dinamis, penafsiran kontekstual. Pancasila harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan baru yang dihadapi bangsa. Dialog antar generasi melibatkan generasi muda dalam diskusi dan penafsiran Pancasila untuk memastikan nilai-nilai tersebut tetap relevan dan hidup dalam hati masyarakat. Kedua, penguatan pendidikan. Kurikulum pendidikan memperkuat pendidikan Pancasila dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Pendidikan karakter mengintegrasikan Pancasila dalam pendidikan karakter untuk membentuk pribadi yang beretika, bertanggung jawab, dan nasional. Tiga, inovasi dalam implementasi kebijakan publik, mengembangkan kebijakan yang inovatif dan efektif yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Teknologi dan Pancasila memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan, mendidik, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. 4. Penelitian dan kajian. Riset
multidisiplin, mendorong penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya pemahaman tentang Pancasila. Kajian filosofis termasuk terus mengadakan kajian filosofis terhadap Pancasila untuk menentukan presentasi baru dan relevan sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berkembang. Akhir, penguatan kelembagaan. Lembaga pendidikan memperkuat peran lembaga pendidikan dalam mensosialisasikan dan mengintegris, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Lembaga pemerintahan dan swasta mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik dan budaya kerja lembaga pemerintahan dan swasta. Dengan perkembangan konseptual yang berkelanjutan, Pancasila dapat tetap relevan dan menjadi pedoman yang dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini juga membantu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan modern. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.